Saras menunduk, menatap makanan dalam piring yang diberikan oleh petugas yang berjaga. Sejak 2 bulan berada di balik jeruji besi, gadis itu masih saja belum terbiasa dengan makanan yang diberikan. Laksmi yang melihat putrinya terdiam sambil menatap piring makanannya sendiri itu merasa kasihan seketika. Anaknya yang dulu makan saja bahkan dengan makanan yang enak, tapi kini malah merasakan makanan penjara yang bisa dibilang tidak terlalu layak untuk Saras yang dari kecil sudah hidup enak. Wanita parubaya itu memutuskan untuk mendekati putrinya. "Kamu mau makanan punya mama, Saras? Makanlah, jangan didiamkan begitu. Kamu juga butuh makan, ini ambil punya mama juga." Laksmi menyodorkan piring miliknya pada sang anak. Saras mengangkat kepalanya. Tatapan tajam itu langsung dilayangkan yang lebih muda pada Laksmi seketika dan tanpa diduga tangan itu mendorong kasar piring milik wanita yang belakangan ini menyebut dirinya sebagai mama. "Jangan sok baik denganku. Dan tolong jangan menyebut dirimu sendiri dengan sebutan mama. Itu tidak pantas untukmu." Memuakkan rasanya mendengar wanita yang bahkan rela menukar anaknya hanya demi harta dengan sebutan mama, ujar Saras berkata tajam. Laksmi terdiam, meskipun sudah berkali-kali putrinya itu mengatakan tidak mau menganggap dirinya, namun rasa sakit itu berkali-kali juga dia rasakan. Melihat Laksmi yang hanya diam menerima perkataan buruk darinya membuat Saras mendengus kesal. Gadis itu memilih bangkit dari duduknya lalu agak menjauh dari tempat Laksmi. Gadis itu kembali menatap makanannya, lalu menatap ke arah perutnya yang sedari tadi terus berbunyi seperti memintanya untuk memakan makanan yang ada di depan itu. Helaan nafas panjang. Akhirnya setelah berdebat dengan pemikirannya, Saras memutuskan untuk memakan masakan penjara itu. Meskipun dia tahu rasanya tidak akan enak, karena saat awal dia mencobanya juga tidak enak, bahkan nasinya ada yang sebagian matang dan mentah dengan sayur seadanya dan juga tahu tempe. Tidak ada ikan ataupun ayam untuk asupan protein hewaninya. Hanya makanan sederhana yang bahkan dulu jarang sekali Saras makan saat dia masih menjadi putri dari Gunawan. Gadis itu memejamkan matanya saat tenggorokannya merasakan tekstur nasi yang setengah keras itu masuk beserta dengan sayur yang terasa dominan asin. Tangan yang memegang sendok terkepal kuat, wajahnya berubah datar dengan tatapan mata tajam. "Lita, ini semua karena kamu sialan. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang dan bahagia. Akan kubuat kamu menderita, aku akan keluar dari tempat ini dan membalaskan dendamku padamu," gumam Saras. Sementara itu, di sisi lain, hari yang Lars janjikan untuk memberitahu rumah yang akan mereka berdua tempati telah tiba. Lita dengan penutup mata yang dipasangkan oleh Lars sebelumnya itu berjalan dengan Lars yang memegangi tangannya. Menuntunnya untuk berjalan menuju tempat yang mau Lars tunjukkan pada istrinya itu. "Kak Lars, apakah ini masih lama? Sebenarnya kita mau kemana? Kenapa mataku pakai harus ditutupi kain segala?" tanya Lita protes. Awalnya dia kira Lars mau memberikannya kejutan, tapi dia tidak mengira kejutan yang diberikan suaminya itu ternyata tempatnya sangat jauh dan memakan waktu yang lumayan lama. Sampai saat di mobil dengan mata yang masih tertutup kain itu, Lita ketiduran karena terlalu lama. "Sebentar sayangku. Kita akan sampai dikit lagi, kamu hanya perlu jalan sedikit lagi saja dan tetap memegang tanganku ya." Lita menghela napas, tapi dia tetap mengangguk menuruti perkataan suaminya itu. "Tidak bisakah aku jalan sendiri saja?" Tapi penutup matanya aku lepas, tawar Lita, namun Lars menggeleng yang malah terlihat konyol karena Lita sendiri tidak melihat apa yang dilakukan Lars. "Tidak boleh. Nanti kejutannya jadi gagal," ujar Lars. Dan tiba-tiba saja lelaki itu menghentikan langkahnya yang membuat Lita juga refleks menghentikan langkahnya. "Ada apa? Apakah kita sudah sampai?" tanya Lita, namun Lars tidak menjawabnya dan dapat Lita rasakan jika genggaman tangan Lars padanya perlahan terlepas. "Kak, kamu mau kemana heh?"
Jangan ngada-ngada ya, kalau kamu ninggalin aku sendiri pokoknya aku bakal ngambek sama kamu Kak, ujar Lita mengancam suaminya itu. Namun tetap tidak ada jawaban dan hanya keheningan yang dirasakan Lita membuatnya berpikir jika Lars benar-benar telah meninggalkannya. Kak Lars, aku tidak bercanda, kamu di mana? Tanya Lita lagi dengan panik. Aku buka penutup matanya ya. Masa bodoh dengan ucapan Lars sebelumnya yang melarang dia untuk tidak membuka penutup mata, karena Lars pun sekarang meninggalkannya. Saat tangan itu mulai bergerak untuk membuka ikatan pita pada penutup matanya, tiba-tiba saja tangan lain memegang tangannya dan membantunya membuka penutup mata. Suprisi, lihat bagaimana kejutannya. Apakah kamu suka? Tanya Lars pada Lita yang masih mengedipkan matanya, berusaha untuk menyesuaikan pencahayaan yang masuk. Aku kira kamu meninggalkanku sendirian tadi Kak. Kenapa pakai acara ditutup segala sih matanya? Oh iya, ini rumah siapa memangnya? Tanya Lita dengan mata menelisik ke arah rumah besar yang ada di depannya itu. Lars tersenyum lebar, rumah kita berdua. Bagaimana, apakah kamu suka? Ini rumah yang aku janjikan pada kamu dulu sayang, sekarang sudah 100% jadi dan kita bisa pindah ke sini hari ini juga. Mata Lita membulat terkejut mendengar penuturan dari Lars, rumah yang waktu itu. Dan Lars mengangguk dengan tertawa kecil sebagai respon. Lucu melihat wajah Lita yang terkejut. Ilya sayang, ini rumah yang waktu itu aku tunjukkan setengah jadi sama kamu. Sekarang kita bisa menempatinya. Ayo masuk, kita lihat-lihat ke dalam, ujar Lars sambil menggandeng tangan Lita. Mereka pun masuk ke dalam rumah besar tersebut. Saat masuk, kembali Lita dibuat terpana dengan desain rumah dalamnya yang benar-benar dominan, warna temboknya itu warna kesukaannya. Bagaimana? Bagaimana bisa rumahnya sesuai dengan yang aku inginkan Kak? Aku kan tidak pernah memberi tahu kamu rumah seperti apa yang aku inginkan, Lita berkata lirih, matanya berkaca-kaca melihat isi dalam rumahnya yang sudah terdapat furnitur dengan warna yang dominan dark. Persis kesukaannya. Ini semua berkat Mama. Dia yang memberitahukan aku soal ini semuanya. Kening Lita berkerut bingung, Mama yang memberitahukan. Maksud kamu Mama Seruni? Dan Lars mengangguk. Lalu tangan lelaki itu mengodok sesuatu di dalam jaketnya. Mengeluarkan sebuah buku kecil dengan sampul berwarna kecoklatan. Lita merasa familiar melihat buku yang dipegang oleh Lars. Lewat buku catatan kamu ini Mama kamu memberitahukan semuanya. Termasuk soal rumah impian dan juga apa yang kamu mau untuk kehidupan kamu saat menikah. Yang dimaksud Lars itu adalah buku harian Lita yang berisikan tentang keinginan gadis itu, hingga kehaluannya jika menikah dengan seorang pria kaya nanti setelah dia puas dengan dunia permotorannya. Pipi Lita bersemu merah mendengar ucapan Lars, gadis itu langsung saja merebut buku kecil di tangan Lars tersebut. Kak, kamu tidak membaca semua isinya kan? Mendengar pertanyaan itu, Lars malah tersenyum jahil lalu menatap Lita. Hampir sebagian dan aku juga tahu jika kamu menulis ingin memanggil calon suami masa depan kamu dengan sebutan Mas di dalam buku itu. Benar kan? Ayo sekarang panggil aku dengan sebutan itu. Aku rasa Mas Lars akan romantis jika kamu yang memanggilku begitu sayang. Kak Lars, hentikan, jangan menggodaku terus. Dan gelak tawa Lars langsung terdengar setelah Lita berteriak seperti itu. Rumah sebesar ini hanya kita berdua yang tinggalin. Tanya Lita setelah berkeliling mansion barunya bersama dengan Lars, namun baru setengah bagian yang mereka kelilingi karena lantai 2 di mana kamar mereka berada bahkan belum sempat terekspor. Tidak, nanti akan ada maid yang membantu kamu juga dan Mama Seruni, ujar Lars membuat Lita menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Mama Seruni? Iya, sayang.
Mama bakal tinggal bareng kita berdua buat nemenin kamu kalau di rumah, soalnya aku enggak bisa seharian sama kamu karena harus kerja, jadi aku putusin buat minta Mama Seruni tinggal bareng kita berdua sekalian biar Mama bisa jagain kamu juga dan kalian bisa saling memaafkan dan kembali seperti dulu, ucap Lars lalu memperhatikan Lita yang terdiam dengan raut wajah yang cemas. Aku tahu ada konflik antara kamu dengan Mama Seruni. Aku tahu jelas kalau kamu juga sakit hati sama perlakuan Mama Seruni ke kamu dulu. Tapi, sampai kapan kamu dendam dan nggak mau maafin? Aku lihat kamu sama Papa Gunawan aja nggak kelihatan marah, bahkan kamu mau menjenguk dia saat sakit, padahal di sini posisinya yang salah bukan hanya Mama Seruni tapi Papa kamu juga salah dan menurut aku malah Papa kamu yang lebih terlihat pilih kasih daripada Mama kamu. Dan kamu harus lihat effort apa yang Papa kamu lakukan ke kamu buat minta maaf. Tidak ada, dia malah meminta kamu untuk mendatanginya dan butuh kamu di saat dia sakit saja, sedangkan Mama Seruni. Dia datang menghampiri kamu dan meminta maaf langsung sama kamu, bahkan dia juga belakangan ini mengirimi kamu masakan buatannya agar kamu dan bayi kamu tetap sehat juga sebagai penebusan rasa bersalahnya sama kamu. Aku tidak bermaksud membandingkan kedua orang tua kamu, tapi kalau bisa memaafkan Papa kamu tanpa Papa kamu perlu effort untuk mendapat maaf dari kamu sama saja dengan kamu yang pilih kasih. Mendengar perkataan Lars yang panjang itu membuat Lita tersadar. Kalau kamu mau menghukum, maka hukum keduanya, jangan berat sebelah, ujar Lars lagi saat melihat Lita yang hanya terdiam setelah mendengar ucapannya. Lita menghela napas lalu menatap ke arah Lars, kamu benar Kak, aku terlalu fokus pada lukaku karena Mama sampai-sampai mengabaikan effort yang Mama berikan untuk mendapat maafku, sedangkan Papa. Aku tidak terlalu memperdulikannya, padahal dia yang paling banyak membuat luka padaku. Dia yang membuatku harus merasakan terkurung di ruangan gelap seorang diri dan aku lupa meskipun saat itu Mama menyayangi Saras, selalu ada dia yang pertama padaku untuk membukakan pintu di mana tempat aku dikurung saat itu. Aku melupakan kebaikan itu semua hanya karena fakta Saras yang lebih Mama sayangi itu ternyata bukan anak kandungnya. Aku sangat jahat pada Mama kan Kak. Aku tidak seharusnya bersikap acuh pada Mama dan menyimpan dendam sebesar itu pada Mama, ujar Lita dengan nada bergetar dan akhirnya gadis itu menumpahkan tangisnya saat Lars memberikan sebuah pelukan. Set, jangan menangis sayang. Ini hari bahagia, kamu tidak boleh menangis ya. Nanti saat Mama datang, berbicaralah berdua. Kalian harus saling memaafkan. Anak dan ibu itu tidak boleh marahan lama-lama. Dosa tahu, ujar Lars membuat Lita terkekeh di sela tangisnya. Gadis itu mengusap air matanya dengan kasar lalu menatap Lars kembali, terima kasih ya Kak, aku akan berbicara berdua nanti dengan Mama mengenai ini. Sama-sama, kalian harus baikkan pokoknya. Abis ini kita langsung pindahan ya. Kamu mau lihat kamar kita berdua tidak di lantai atas? Tanya Lars yang mendapat tatapan berbinar dari Lita. Mau. Ayo ke atas, ajak Lita yang langsung melepaskan pelukannya lalu berniat untuk menaiki tangga lantai atas, tapi tangan Lars tiba-tiba menahan lengannya. Ada apa Kak? Ayo tadi katanya mau lihat kamar kita berdua AAAKH. Lita berteriak saat tiba-tiba Lars mengangkat tubuhnya untuk masuk ke dalam gendongan lelaki itu. Tangan Lita refleks dikalungkan saat Lars mulai berjalan dengan dia yang ada dalam gendongannya. Aku bisa jalan sendiri Kak, kenapa aku harus digendong? Memangnya tidak berat? Tanya Lita seraya menatap wajah suaminya itu dari bawah. Lars tiba-tiba menunduk lalu mengecup ranum merah jambu milik Lita yang terasa lembut. Tidak berat. Ini bahkan terlalu ringan untuk ukuran ibu hamil seperti kamu. Lagi pula kamu tidak boleh terlalu capek karena kamu sedang hamil sayang. Dan naik tangga itu adalah kegiatan melelahkan, jadi biarkan aku saja yang capek tapi kamu jangan sampai ya. Kenapa kamu jadi romantis seperti ini Kak? Panggil aku Mas dulu baru akan aku jawab, ujar Lars membuat Lita mencebik kesal.
Ish, menyebalkan. Berhenti menggodaku dengan mengatakan kata itu. Tidak mau sebelum kamu memanggilku dengan panggilan Mas. Ayo coba katakan, panggil aku Mas Lars seperti keinginan kamu di buku diari itu. Tidak mau. Aku malu mengatakannya, cicit Lita dengan menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Lars menghentikan langkahnya, untuk apa malu? Aku bahkan sudah pernah melihat kamu tanpa busana. Lita langsung melayangkan pukulan pada pundak Lars saat mendengar perkataan suaminya itu, dasar mesum. Lars tertawa kecil, sudah jangan mengalihkan pembicaraan. Ayo panggil aku dengan sebutan Mas, kalau tidak aku tidak akan melanjutkan jalan lagi. Ancam Lars membuat Lita berniat untuk turun dari gendongannya. Ya sudah aku jalan sendiri saja. Aku masih bisa kok berjalan, ujar Lita, namun Lars tiba-tiba mengangkat tubuh Lita cukup tinggi hingga membuat gadis itu mengencangkan kalungan lengannya di leher Lars. Kamu susah banget sih dibilanginnya. Ayo sekali aja deh panggil aku Mas Lars, kesananya kalau kamu masih kagok bisa panggil Kak lagi seperti biasanya. Aku cuma mau dengar kamu panggil aku dengan sebutan Mas Lars, ujar Lars meminta. Lita menghela napas, berusaha menahan malunya untuk memanggil Lars dengan sebutan itu karena sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu, tapi untuk kali ini karena Lars juga yang sudah memintanya bahkan sampai berkali-kali, tidak mungkin juga untuk dia tolakkan. Mas Lars, ayo lanjut jalan lagi. Aku sudah tidak sabar untuk melihat kamar baru kita berdua, cicit Lita malu-malu yang langsung menyembunyikan wajahnya pada dada bidang Lars setelah mengucapkan hal itu. Sialnya setelah mendengar itu, bukan hanya Lita yang malu, tapi Lars juga karena otaknya berpikir lain saat Lita memanggilnya dengan sebutan Mas dan juga mengatakan jika tidak sabar melihat kamar baru keduanya. Sayang, mau sekalian coba kasur barunya enggak? Hah? Beo Lita bingung saat tiba-tiba Lars berkata seperti itu dengan melangkahkan kakinya menaiki tangga lagi dengan agak cepat. Hanya cium dan buat tanda saja, janji. Boleh ya? Barulah saat Lars mengatakan yang sejelas-jelasnya, Lita paham jika suaminya itu meminta jatah mingguan yang sudah beberapa minggu ini tidak mereka lakukan. Pipi Lita semakin bersemu kemerahan. Dengan malu-malu gadis itu menganggukkan kepalanya, boleh, aku milik kamu Mas. Tidak perlu izin lagi. Tandai aku sepuasmu Mas.